Pagi di hutan timur dimulai dengan nyanyian burung-burung pipit. Embun masih menempel di ujung daun pisang, dan jalan setapak dari akar pohon tampak licin oleh sisa hujan malam. Di sebuah sarang sederhana dari tumpukan jerami dan kulit pohon beringin, Riko si rubah membuka matanya. Ia mendengus kecil. Mimpi semalam masih melekat. Tentang dirinya yang terbang seperti burung di atas hutan, dielu-elukan oleh teman-temannya. Riko selalu bermimpi besar, dan dalam pikirannya, ia ditakdirkan menjadi tokoh penting di antara hewan-hewan hutan. Riko tidak jahat. Ia hanya terlalu percaya bahwa kata-katanya cukup sebagai bentuk kebaikan, meskipun tanpa tindakan. Sejak kecil, Riko selalu jadi pusat perhatian. Ia bisa menirukan suara burung, bisa menyusun ranting menjadi perangkap tikus yang cerdas, bahkan bisa menebak arah angin dengan tepat. Tapi semua itu tidak menutupi kelemahannya. Ia sering ingkar janji. Di mata si kancil, Riko adalah teman bermain yang tak pernah datang tepat waktu. Di mata si tupai, Riko adalah sahabat yang selalu berkata, "Nanti aku bantu," tapi tak pernah benar-benar muncul. Tapi semua masih bisa mentolerir itu. Sampai suatu hari Pani si kura-kura tua datang ke sarangnya. Pani bukan siapa-siapa. Ia tua, jalannya lambat, dan suaranya lirih. Tapi semua hewan di hutan menghormatinya karena ia bijak dan rendah hati. Hari itu, dengan napas berat dan langkah tertatih, Pani mengangkat keranjang kecil dari anyaman daun pandan ke depan Riko. "Isinya buah pinang merah," katanya. "Anakku sakit di ujung hutan. Aku tak sanggup berjalan sejauh itu." Riko, dengan gaya khasnya, mengangguk penuh percaya diri. "Biar aku yang antar, Pani. Aku janji besok pagi." Pani tersenyum, mata tuanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Riko." Namun pagi itu, langit terlalu cerah. Si tupai mengajak bermain ke air terjun kecil. "Sebentar saja, Riko," katanya. Riko tertawa. "Buah itu bisa dikirim nanti sore." Sore datang, malam datang, dan janji itu hilang bersama angin. Hari berikutnya, Pani datang lagi. Suaranya lemah, tapi ia tak marah. "Riko, anakku menunggu." Riko merasa bersalah. Ia berkata akan mengantar besok. Tapi ketika fajar menyingsing, ia lupa lagi. Kali ini karena lomba lari bersama si musang, dan rasa bangga mengalahkan si landak menghapus semua ingatan tentang janji. Hari ketiga, langit mendung. Awan hitam menggulung. Saat Riko tiba di sarang, Pani tak ada di sana. Hanya keranjang buah yang basah kuyup oleh hujan, dengan 2 ekor semut mengerubungi isinya. Riko berlari ke gua hutan tengah, tempat Pani biasa berteduh. Di sana, ia menemukan Pani terbaring lemas, tubuhnya menggigil. Hujan telah memandikannya semalaman. Pani hanya berkata satu kalimat, "Anakku, belum makan apapun." Riko tidak menangis, tapi hatinya runtuh. Ia tak bicara dengan siapa-siapa hari itu. Ia duduk di depan sarangnya, menatap langit kelabu. Di sekelilingnya, suara hutan terasa asing. Ia merasa kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-katanya menyakiti. Malamnya, Riko mendatangi Horo, si burung hantu penjaga hutan. Horo membuka satu matanya, lalu berkata lirih, "Yang kau ucapkan adalah benih. Jika tak tumbuh, maka layu. Dan jika layu, bisa berduri." Riko tak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu, ia harus menebus semua ini. Fajar belum datang saat ia mengikat ulang keranjang buah. Ia tambahkan beberapa daun mint agar aroma buah tidak rusak. Ia ikat dengan tali rotan, lalu menaruhnya di punggung. Ia menolak bantuan siapapun. Perjalanan ke ujung hutan bukan main-main. Melewati rawa, melewati sarang lebah, dan lereng yang penuh akar licin. Di tengah jalan, seekor serigala berkata, "Kau sudah terlalu terlambat, Riko." Tapi Riko menjawab, "Lebih baik terlambat dengan usaha, daripada cepat dengan bohong." Ia berjalan terus. Di malam hari, ia tidur di bawah akar pohon dengan hanya daun sebagai alas. Saat hujan turun, ia bungkus keranjang buah dengan daunnya sendiri. Di siang hari, ia dikejar tawon karena tak sengaja menyenggol sarangnya. Tapi ia tak berhenti. Di hari ketiga, ia tiba di ujung hutan. Di sana, 3 anak kura-kura bersembunyi di balik daun-daun besar. Mata mereka sayu, lemas. Ketika melihat Riko datang,
Mereka tidak berkata apa-apa. Tapi saat buah diberikan, salah satu dari mereka berkata pelan, "Ibu pasti senang kau datang." Rico tinggal 2 malam di sana. Ia membuatkan atap dari daun, memasak sup jamur, dan membantu membuat ramuan dari buah yang tersisa. Ia tak bicara banyak, tapi semuanya tahu. Rico berubah. Saat ia kembali ke hutan timur, semua hewan terkejut. Kabar tentang perjalanan Rico menyebar. Bukan karena hebat, tapi karena, untuk pertama kalinya, Rico menepati janji yang sulit. Sejak hari itu, setiap kali Rico berkata, "Aku janji," hewan lain tersenyum karena tahu, ia akan datang. Waktu berlalu. Rico tak lagi suka pamer. Ia banyak membantu diam-diam. Ia bantu si elang memperbaiki sarangnya setelah badai. Ia ajari anak-anak tikus membaca jejak. Ia tak minta pujian. Ia hanya ingin tenang. Horo, si burung hantu, pernah berkata, "Seseorang bisa pintar, tapi yang bijak adalah mereka yang berkata sedikit dan menepati semuanya." Dan Rico akhirnya mengerti arti itu. Kini, jika ada hewan baru datang dan bertanya, "Siapa pemimpin hutan timur?" mereka akan menunjuk ke seekor rubah yang sedang menyapu jalan setapak dengan ekornya dan berkata, "Itu si Rico. Ia pernah gagal, tapi ia berubah. Dan kami mengikutinya karena ia memberi contoh, bukan